Percaya nggak kalau ada dua makanan yang dibuat dari bahan yang persis sama, tapi menghasilkan manfaat kesehatan yang berbeda? Yang satu bertekstur lembut, sering kita temukan dalam sup ataupun tumisan. Yang satu lagi, padat, gurih, dan masih terlihat butiran kedelai yang masih utuh. Ya, keduanya sama-sama dibuat dari kedelai. Sama-sama kaya protein, dan sama-sama dikenal sebagai makanan yang sehat. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kamu diminta untuk pilih hanya satu saja dari kedua makanan ini, mana yang kamu pilih? Dari sisi kesukaan, tentu saja kamu pilih mana yang kamu rasa lebih enak. Tapi bagaimana kalau sebelum memilih, kita terlebih dahulu menggali apa perbedaan manfaat kesehatan dari kedua makanan ini. Di video ini, kita akan membandingkan tahu dan tempe berdasarkan bukti penelitian ilmiah, bukan sekedar mitos ataupun sekedar informasi yang viral di media sosial. Di akhir video nanti, kamu akan tahu mana dari kedua makanan ini yang lebih kaya protein, mana yang lebih baik untuk kesehatan jantungmu, mana yang lebih mudah dicerna, dan tentu saja, apakah benar kalau kedelai itu bisa mempengaruhi hormon para pria atau menimbulkan kanker pada wanita. Yuk, kita mulai. Baik tahu maupun tempe sama-sama dibuat dari sumber yang sama, yaitu kedelai. Kedelai adalah salah satu sumber protein nabati terbaik di dunia karena mengandung 9 asam amino esensial. Artinya, protein kedelai termasuk protein lengkap, kualitasnya sebanding dengan protein hewani. Nah, sebagian besar orang lebih mengenal kedelai ketika sudah diolah, yaitu menjadi tahu ataupun tempe. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara tahu dan tempe. Pertama, perbedaan cara pengolahannya. Untuk mengolah menjadi tahu harus direndam terlebih dahulu, kemudian digiling, dimasak, dan disaring hingga menjadi susu kedelai. Setelah itu, cairan susu kedelai ini ditambahkan bahan penggumpal seperti kalsium sulfat ataupun magnesium klorida hingga akan mengeras membentuk tahu. Nah, dalam proses penyaringan ini, sebagian besar serat alami yang ada di kedelai ini akan terbuang. Itulah alasan mengapa bentuk tahu menjadi lembut. Di sisi lain, tempe dibuat dengan cara yang sangat berbeda. Untuk membuat tempe, kedelai terlebih dahulu direbus, kemudian difermentasikan dengan menggunakan sejenis jamur bernama Rhizopus oligosporus. Setelah dicampurkan dengan jamur ini, kedelai didiamkan antara 1 hingga 2 hari. Dalam masa 1 hingga 2 hari, jamur Rhizopus ini akan merekatkan butiran-butiran biji kedelai menjadi satu blok padat yang kita kenal sebagai tempe. Nah, karena dalam proses pembuatan biji kedelai dibiarkan utuh, maka kandungan serat alami di dalam tempe masih ada. Sehingga dari sini saja terlihat kalau tempe punya serat yang lebih tinggi dibandingkan tahu. Kedua, perbedaan kandungan proteinnya. Protein adalah bahan nutrisi yang sangat penting untuk membangun otot, memperbaiki jaringan tubuh, membentuk hormon, dan membuat kita kenyang lebih lama. Dalam setiap 100 gram tahu, terdapat antara 8 hingga 10 gram protein. Sedangkan dalam 100 gram tempe mengandung sekitar 18 hingga 21 gram protein. Artinya, tempe mengandung hampir 2 kali lipat lebih banyak protein dibandingkan tahu. Keduanya sama-sama merupakan protein lengkap, sehingga keduanya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan protein harian. Jadi, dalam hal ini, tempe adalah pemenangnya. Yeay! Ketiga, perbedaan kandungan seratnya. Inilah salah satu perbedaan terbesar antara tahu dan tempe, yaitu kandungan serat. Dalam 100 gram tahu terdapat sekitar 1 gram serat, sedangkan tempe mengandung sekitar 5 hingga 7 gram serat. Jadi kalau dihitung secara harfiah, tempe punya antara 5 hingga 7 kali lipat lebih tinggi serat dibandingkan tahu. Mengapa serat itu penting? Karena serat adalah makanan untuk bakteri baik di usus kita. Serat juga melancarkan BAB, membantu mengendalikan gula darah, mengendalikan kolesterol jahat ataupun LDL, dan membuat kita kenyang lebih lama. Karena dalam proses pembuatan tahu, kedelai itu digiling dan dihancurkan, membuat serat alami yang ada di dalam setiap butiran kedelai itu akan terbuang. Sedangkan tempe dibiarkan masih tetap utuh. Jadi dalam kategori ini, tempe juga menjadi pemenangnya. Yeay! Keempat, perbedaan daya serap mineralnya. Pertanyaan besar yang sering muncul, apakah proses fermentasi membuat kedelai lebih sehat? Banyak orang mengatakan bahwa tempe lebih sehat karena merupakan makanan fermentasi.
Lalu, apa sebenarnya manfaat fermentasi? Fermentasi adalah proses alami ketika mikroorganisme jenis yang baik mengubah struktur sebuah makanan. Pada tempe, proses ini membantu memecah sebagian protein dan karbohidrat sehingga lebih mudah untuk dicerna. Fermentasi juga mengurangi kadar zat yang disebut asam fitat. Asam fitat dapat mengikat mineral seperti zat besi, seng, dan kalsium, sehingga penyerapan di dalam tubuh akan berkurang. Dan dalam kasus tempe, dikarenakan kadar asam fitat sudah berkurang oleh karena proses fermentasi, mineral dalam tempe umumnya lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan pada produk kedelai yang tidak difermentasikan, seperti tahu. Nah, dalam kategori ini juga, tempe menjadi pemenangnya. Yeay! Kelima, perbedaan dari sudut pandang untuk kesehatan jantung. Hasil penelitian selama puluhan tahun menemukan kalau dengan menggantikan protein hewani yang tinggi lemak jenuh dengan makanan berbahan kedelai akan membuat kebutuhan tubuh kita akan protein tetap tercukupi, dan secara bersamaan protein yang ada di kedelai mampu meningkatkan sedikit LDL reseptor. Artinya secara perlahan kelebihan LDL di darah dapat diserap kembali ke dalam tubuh untuk didaur ulang. Selain itu, isolflavon yang ada di kedelai juga membantu menurunkan efek LDL oksidasi di pembuluh darah. Dan jangka panjangnya, proses ini baik untuk kesehatan jantung. Tapi ingat ya, kedelai bukanlah obat penurun kolesterol, tapi hanya sebagai pengganti protein hewani yang lebih sehat untuk kita. Organisasi-organisasi kesehatan besar di dunia seperti American Heart Association dan Harvard T.H. Chan School of Public Health sama-sama mengakui bahwa makanan berbahan kedelai merupakan pilihan protein yang baik. Jadi oleh karena itu, baik tahu maupun tempe punya manfaat yang sama untuk kesehatan jantungmu. Yeay! Keenam, perbedaan dari sudut pandang sebagai menu diet. Oke, kalau tujuan kamu adalah untuk menurunkan berat badan, maka tahu adalah pilihan terbaik buat kamu. Kenapa? Karena dalam setiap 100 gram tahu mengandung kurang lebih 70 hingga 90 kalori. Sedangkan dalam setiap 100 gram tempe mengandung antara 180 hingga 200 kalori. Artinya, tahu memiliki kalori yang lebih rendah dibandingkan tempe. Tapi nanti dulu, sebelum kamu menyimpulkan apa-apa, kamu harus tahu fakta ini. Tempe punya kandungan protein dan serat yang lebih tinggi. Dan kedua bahan ini memberikan efek kenyang lebih lama. Dan secara otomatis akan mengurangi craving kamu untuk makan banyak. Jadi kalau mau dihitung secara kalorinya, memang tahu lebih rendah kalorinya. Sedangkan untuk efek yang kamu rasakan di badan kamu ketika kamu sedang diet, tempe membuat kamu kenyang lebih lama. Jadi dalam hal ini, siapa ya yang jadi pemenangnya? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan yang terakhir, benar nggak sih kalau makan kedelai akan membuat hormon pria terganggu? Ini adalah salah satu mitos paling populer tentang kedelai. Banyak orang menganggap karena kedelai mengandung fitoestrogen, senyawa yang mirip dengan estrogen pada manusia, maka dikatakan kalau pria yang punya hormon dominan testosteron ketika makan kedelai, maka hormon testosteron mereka akan tergerus dan lama-kelamaan dia akan menjadi feminim. Berita baiknya, mitos itu tidak tepat dan ini sudah ada bukti ilmiahnya. Kedelai memang mengandung senyawa yang disebut fitoestrogen, tapi fitoestrogen adalah senyawa dari tumbuhan yang berbeda jauh dengan hormon estrogen pada manusia. Coba lihat ini. Di sebelah atas adalah senyawa molekul dari fitoestrogen, yaitu estrogen yang ada pada tumbuhan. Dan yang di bagian bawah adalah senyawa molekul dari estrogen manusia. Kalau kamu lihat bentuk senyawa molekul ini, apakah sama? Tentu saja tidak. Nah, karena nggak sama, maka efek yang ditimbulkan pun tidaklah sama. Penelitian meta-analisis besar yang dipublikasikan pada tahun 2021 mengkonfirmasikan kalau makanan berbahan kedelai tidak memberikan pengaruh terhadap kadar testosteron maupun estrogen pada pria. Jadi sampai saat ini tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa makan tahu ataupun tempe dalam jumlah wajar akan mengganggu hormon pria. Jadi kepada para pria, aman-aman saja kalau kalian mau makan tahu ataupun tempe setiap hari. Nah, demikian juga dengan mitos kalau wanita kebanyakan makan makanan berbahan kedelai bisa memacu kanker. Itu juga mitos. Jadi kesimpulannya mana yang lebih sehat? Kalau kita melihat seluruh bukti ilmiah yang ada, tempe memang punya lebih banyak keunggulan dibandingkan tahu. Tempe mengandung protein lebih tinggi, serat lebih banyak dan mineral lebih mudah diserap berkat proses fermentasi.
dan umumnya membuat kenyang lebih lama. Namun apakah itu berarti tahu tidak sehat? No, jangan salah sangka. Tahu tetap merupakan sumber protein nabati berkualitas tinggi, rendah kalori, mudah dicerna, dan sangat baik untuk kesehatan. Sebenarnya pemenangnya bukanlah tahu ataupun tempe. Yang terbaik adalah mengkonsumsi keduanya secara bergantian. Pilih tahu ketika kamu lagi pengen makanan yang ringan dan rendah kalori. Pilih tempe ketika kamu membutuhkan lebih banyak protein, serat, dan manfaat dari proses fermentasi. Dengan begitu, kamu bisa dapat manfaat dari keduanya dengan lebih baik. Jadi setelah mendengar penjelasan ini, menurut kamu, mana yang akan kamu pilih? Tahu ataupun tempe? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau kamu suka dengan video-video yang membahas tentang peran makanan dan kesehatan secara umum, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kamu, supaya kamu nggak ketinggalan untuk video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.